Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini bersama channel Ahli Gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Hari ini hari Sabtu akhir pekan ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang ini ya. Ini saya lagi minum coklat pemirsa ya. Ini produk coklat. Saya mau membahas tentang coklat ya. Bagi Anda, apa saja manfaat minum coklat bagi tubuh kita dan mengenal bagaimana sih coklat itu ya. Nah, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, kemudian bagikan kepada teman-teman Anda di sosial media yang lain, WhatsApp, Facebook dan lain-lain ya, agar mereka juga mengetahui manfaat dari minum coklat ya. Oke, coklat adalah sudah tidak bisa kita lupakan ya. Artinya kita selalu menemukan coklat di mana-mana. Cuma sekarang coklat sudah berbagai bentuk ya, tapi sebenarnya saya mau menjelaskan kepada pemirsa, coklat yang ada itu sebenarnya terbagi dua ya. Ada namanya coklat hitam atau dark coklat ya, kemudian yang kedua adalah coklat susu atau milk coklat ya. Nah, jadi dua ini sebenarnya yang paling bagus itu yang mana pemirsa? Jelas yang dark coklat ya, karena dia sudah kandungan antioksidan, flavonoid ya, itu sangat tinggi. Kalau susu mungkin sudah ada tambahan gula dan lain-lainnya. Nah, kira-kira apa sih manfaat mengkonsumsi coklat itu pemirsa bagi tubuh kita? Baik, pertama adalah dia akan memperbaiki sistem otak kita ya. Saraf-saraf otak kita akan menjadi baik ya. Dari beberapa penelitian ternyata mengkonsumsi coklat, apalagi coklat hitam ya, itu menghindari kita terkena penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saraf otak ya, seperti Alzheimer ya, Parkinson ya, dan penyakit-penyakit lupa yang lain ya, karena kandungan flavonoidnya yang ada di dalam coklat itu mampu menghilangkan gejala penyakit itu. Penyakit-penyakit ini biasanya menyerang orang yang sudah lanjut usia ya, apalagi mungkin kita dulu mengenal namanya petinju Muhammad Ali ya, dia terkena Parkinson ya. Kemudian Ronald Reagan itu kalau nggak salah Alzheimer ya. Nah, itu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saraf ya, saraf otak ya. Nah, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya itu bisa dengan rajin mengkonsumsi coklat karena kandungan antioksidannya yang sangat tinggi ya. Anda bisa mengkonsumsinya pagi hari ya, minum coklat itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata mengkonsumsi coklat ini menghindari kita terkena penyakit jantung pemirsa ya. Kandungan coklat yang ada ya, antioksidan, flavonoid tadi, itu memperbaiki jantung kita menjadi lebih bagus, karena endotel ya, pembuluh darah kita itu akan terhindar dari tumpukan kolesterol jahat ya, benda-benda asing yang berbahaya, dan fungsi jantung kita menjadi lebih bagus. Nah, rajin mengkonsumsi coklat ya, itu akan memperbaiki jantung kita terhindar dari penyakit serangan jantung dan yang lainnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari kita termasuk penyakit serangan stroke ya. Serangan jantung dan serangan stroke kita akan terhindar ya kalau rajin mengkonsumsi coklat, asal benar-benar coklatnya coklat yang kandungan kakaonya ada ya. Sebenarnya di kakaonya itu antioksidannya yang tinggi ya pemirsa ya. Nah, itu kita rajin konsumsi, kita terhindar dari penyakit jantung dan stroke ya. Kemudian berikutnya adalah mengkonsumsi coklat itu ternyata membuat kita lebih enjoy ya, lebih fresh, lebih tenang. Kenapa? Karena dia mempengaruhi produksi dopamin ya, dopamin yang ada di kepala kita ya. Dopamin ini juga yang mengatur hormon bahagia ya, di samping serotonin ya, dia berkaitan. Nah, sebagai contoh, orang yang terkena Parkinson itu pemirsa, itu kandungan dopamin dia rendah ya. Ini yang menyebabkan orang-orang Parkinson itu kadang-kadang tangannya tremor ya, gini ya, gerak-gerak gini. Mungkin pemirsa pernah melihat Muhammad Ali dulu ya. Nah, dia itu terkena Parkinson, jadi tangannya bergerak. Jadi fungsi dopamin itu adalah mengatur gerak kita juga ya. Jadi kalau orang kekurangan dopamin, dia akan terlihat tremor ya. Nah, ini karena pengobatannya juga diberikan dopamin ya. Nah, ternyata mengkonsumsi coklat itu akan membantu kita meningkatkan kadar dopamin sehingga menyebabkan kita menjadi lebih fresh ya. Nah, berikutnya juga kandungan yang ada dalam coklat
terutama dia juga mengandung asam amino triptofan. Saya udah bahas kemarin ya, bahan makanan yang bisa meningkatkan mood kita. Ternyata asam amino triptofan yang ada di dalam coklat ini mampu membuat kita lebih fresh ya. Kita terlihat lebih enjoy, lebih bahagia ya, terhindar dari stres ya. Apalagi sekarang kan masalah COVID-19 ya, kita sudah mulai terlihat sih ya kurang bergaul, karena kita memang harus menghindari ya terlalu dekat, tapi walaupun kita menggunakan media yang lain. Cuma memang tingkat ekonomi dan lain juga memicu kita untuk stres. Nah, konsumsi coklat membantu kita terhindar itu bisa ya. Nah, oke, berikutnya adalah fungsi dari coklat adalah menghindari penuaan dini ya. Nah, kita sebenarnya umur tuh semua sama, akan makin lama makin tua, tapi kita bisa menghindari kelihatan penuaan dini ya. Kita lebih cantik, lebih tampan ya, kulit kita lebih halus, karena fungsi dari coklat itu dia kayak antioksidan mencegah penuaan dini ya. Flavonoidnya itu yang berperan ya. Nah, rajin mengkonsumsi coklat ya, itu juga menghindari kita terkena penyakit penuaan dini ya. Kelihatan fresh, kulit kita menjadi lebih halus ya pemirsa ya. Nah, itu fungsi dari coklat. Nah, kemudian fungsi yang lain dari coklat adalah dia sebagai cikal bakal nitrit oksid ya, melebarkan pembuluh darah yang membuat fungsi organ kita menjadi lebih bagus ya pemirsa. Dan nitrit oksid juga menyebabkan salah satu mencegah penyempitan pembuluh darah ya. Pembuluh darah kita jadi melebar. Dan nitrit oksid juga dikaitkan dengan kekuatan pria ya, laki-laki. Jadi mengkonsumsi coklat juga meningkatkan fungsi organ tubuh kita menjadi lebih bagus ya. Jangan sampai Anda tidak minum coklat ya. Kemudian berikutnya adalah mengkonsumsi coklat juga dipercaya atau diteliti memang membuat membuat organ-organ pencernaan kita menjadi lebih bagus ya, penyerapannya dan lain-lain, kadar antioksidannya tadi ya. Ini juga harus kita akui, fungsi coklat sangat luar biasa ya. Berikutnya adalah fungsi coklat lain adalah menghindari kita terkena diabetes pemirsa. Kok bisa ya? Iya, karena kandungan yang ada dalam coklat itu diteliti akan memperbaiki fungsi insulin ya. Insulin kita jadi mudah keluar ya. Nah, kalau orang insulinnya rada-rada susah keluar yang diabetes tipe 2 ini kan kadang-kadang mempengaruhi kadar gula darah jadi naik. Nah, coklat itu berperan memperbaiki insulin kita pemirsa ya. Oleh karena itu jangan sampai Anda tidak memanfaatkan coklat ya. Yang penting Anda konsumsi setiap hari. Jadi dia berperan dalam mencegah penyakit diabetes. Nah, kemudian ada juga dikaitkan dengan mengkonsumsi coklat itu bisa menyebabkan jerawat. Sebenarnya tidak menyebabkan jerawat ya, cuma kadang-kadang yang menyebabkan jerawat itu kombinasi dari coklatnya itu ya. Misalnya ada gulanya ya, ada lemaknya. Ini yang menyebabkan saluran kulit kita tersumbat sehingga menyebabkan jerawat. Tapi kalau coklatnya itu tidak menyebabkan jerawat ya. Asal Anda konsumsi coklat hitam itu tidak berbahaya sebenarnya ya. Kemudian kandungan lemak yang ada di dalam coklat juga masih aman ya, bahkan dia membantu meningkatkan kadar HDL ya, high density lipoprotein. Jadi dia menaikkan kolesterol yang baik ya, menghindari kita terkena jantung tadi. Dan dia meminimalisir VLDL ya, penyakit kolesterol jahat tersebut ya. Ini yang peran dari coklat yang lainnya ya. Jadi banyak banget pemirsa manfaat dari coklat, meningkatkan mood kita tadi ya. Bahkan kadang-kadang coklat juga identik dengan rasa kasih sayang ya. Biasanya di hari Valentine itu kadang-kadang diberikan bungkusan coklat ya, karena memang coklat mengenakan. Nah, saya cuma mengingatkan bahwa dalam mengkonsumsi coklat Anda harus waspada terhadap penggunaan gula ya. Kadang-kadang gulanya terlalu tinggi, fungsi coklatnya jadi tidak berfungsi dengan maksimal ya. Sedikit aja Anda gunakan. Kalau sudah produk-produk seperti ini dia memang kombinasi dengan susu ya, tapi tidak masalah. Yang penting tidak terlalu tinggi kadar gulanya ya. Anda utamakan konsumsi coklat setiap hari, bisa pagi hari ya, atau pada sore hari, gantian pagi kopi, sore coklat ya.
karena coklat itu menyehatkan, apalagi coklat hitam. Ini sudah terbukti pemirsa, coklat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa selalu ikuti, like, dan subscribe Ahli Gizi Sehat ya. Bagikan kepada teman-teman Anda info-info hari ini. Terima kasih, selamat berlibur, salam gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.